Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajika Surya Fauji dengan NIM 241161204. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang pertama, yaitu yang berjudul Perencanaan Dinding Geser pada Struktur Gedung Beton Bertulang dengan Sistem Ganda, yang ditulis oleh Hoyrul Robah, Retno Anggraeni, Ahpas Jakob. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Nah, di sini di pendahuluan dijelaskan dalam SNI 1726/2022 telah diatur sistem ataupun subsistem struktur untuk merencanakan struktur gedung tahan gempa di berbagai wilayah gempa. Masing-masing sistem dan subsistem tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan karakteristik gedung maupun beban, terutama beban gempa yang merupakan beban lateral. Terdapat 7 sistem dan subsistem struktur gedung menurut SNI 1726/2002, yaitu sistem dinding penumpu, sistem rangka gedung, sistem rangka pengikut momen, sistem ganda, sistem struktur gedung, kolom cantilever, sistem interaksi dinding geser dengan rangka, dan subsistem tunggal. Sistem rangka pemikul momen merupakan sistem struktur yang paling umum dipakai di Indonesia. Pada SRPM, komponen utama struktur adalah balok dan kolom yang memikul seluruh beban, baik itu beban gravitasi maupun beban lateral. Sistem ganda sebagai salah satu alternatif sistem struktur merupakan kesatuan antara SRPM dengan dinding geser, yang mana masing-masing komponen memiliki ketentuan dalam hal distribusi beban gravitasi maupun beban lateral. Pada sistem ganda, beban gravitasi seluruhnya dipikul oleh portal SRPM. Selain itu, portal SRPM juga harus direncanakan mampu memikul sekurang-kurangnya 25% dari seluruh beban lateral. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui mekanisme pembagian beban pada struktur beton bertulang yang menggunakan sistem ganda. Yang kedua, mendapatkan hasil rancangan dinding geser pada struktur beton bertulang yang menggunakan sistem ganda. Bisa dilihat di gambar 1, sistem struktur beton bertulang penahan gempa bumi, sumber Purwono. Untuk menahan gaya gravitasi dan sistem untuk menahan gaya lateral. Terdapat 7 sistem dan subsistem struktur penahan gempa menurut SNI 03-1726/2002, yaitu yang pertama sistem dinding penumpu, sistem rangka pedung, sistem rangka pemikul momen, sistem ganda, sistem struktur gedung kolom cantilever, sistem interaksi dinding geser dengan rangka. 7. Subsistem tunggal. Menurut tabel SNI 03-1726/2002 tercantum 3 jenis SRPM, yaitu SRPM B, sistem rangka pemikul momen biasa, SRPM-M, sistem rangka pemikul momen menengah, dan SRPM-K, sistem rangka pemikul momen khusus, yang mana masing-masing jenis SRPM dibedakan berdasarkan wilayah gempa. Direncanakan untuk menahan beban gempa 5 secara proporsional berdasarkan kekakuan relatifnya. Pada wilayah gempa 5 dan 6, rangka ruang itu harus didesain sebagai SRPMK dan DS harus sesuai ketentuan SNI 2847 pasal 23.676, yaitu sebagai DSBK, dinding struktur beton khusus, termasuk ketentuan pada pasal-pasal sebelumnya yang masih berlaku. Untuk wilayah gempa 3 dan 4, SRPM harus didesain sebagai SRPMM dan DS tidak perlu detailing khusus.
Sedangkan untuk wilayah gempa 1 dan 2 boleh dipakai SRPM biasa dan DS beton biasa. Sistem ganda secara umum menurut SNI 1726/2022 tabel 3, sistem ganda dapat diartikan sebagai kesatuan sistem struktur yang terdiri dari rangka ruang yang memikul seluruh beban gravitasi dan pemikul beban lateral berupa dinding geser atau rangka pengaku dengan rangka pemikul momen. Rangka pemikul momen harus direncanakan secara terpisah mampu memikul sekurang-kurangnya 25% dari seluruh beban lateral. Kedua sistem harus direncanakan untuk memikul secara bersama-sama seluruh beban lateral dengan memperhatikan interaksi atau sistem ganda. Menurut Purwono, tipe sistem struktur ini memiliki 3 ciri dasar. Pertama, rangka ruang lengkap berupa SRPM untuk memikul beban gravitasi yang sekaligus harus bisa memikul sedikitnya 25% dari beban lateral. Beban nominal 5. Kedua, dinding struktural DS yang memikul sisa beban lateral. Ciri ketiga, SRPM dan DS harus direncanakan untuk menahan beban gempa 5 secara proporsional berdasarkan kekuatan relatifnya. Dinding geser, dinding struktural pada bangunan berbentuk rangka frame building harus dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki kekuatan yang memadai yang diperlukan untuk mengurangi simpangan antar lantai yang disebabkan oleh gempa. Ini seperti itu disebut dinding geser. Fungsi lainnya adalah untuk mengurangi kemungkinan kehancuran komponen non-struktural yang ada pada gedung pada umumnya. Kita lanjut saja untuk jurnal ketiga, yaitu studi perbandingan letak shear wall terhadap perilaku struktur dengan menggunakan SNI 1726/2019 dan SNI 2847/2019. Perkembangan pembangunan gedung daerah sekarang ini sangatlah pesat. Keterbatasan lahan merupakan faktor utama yang menjadikan perkembangan pembangunan gedung bertingkat lebih ke arah vertikal. Penggunaan dinding geser pada perencanaan struktur gedung bertingkat memiliki 3 jenis klarifikasi berdasarkan letaknya, misalnya seperti bearing wall, dinding geser penahan sebagian besar beban gravitasi yang letak posisinya seperti partisi antar ruangan yang berdekatan. Rim wall, dinding geser penahan beban lateral, di mana beban gravitasi berasal dari rangka beton bertural yang terletak di antara baris kolom terluar. Dan core wall, dinding geser yang dapat menahan beban gravitasi dan beban lateral, terletak di wilayah inti pusat dalam bangunan dan biasanya diisi lift atau tangga. Penggunaan dinding geser shear wall dengan SRPM dianggap lebih efektif dibanding rangka kaku untuk bangunan gedung bertingkat. Begitu penelitian ini dibuat untuk mengetahui pemodelan besi dinding geser shear wall yang efektif pada bangunan bertingkat tinggi dengan membandingkan 5 permodelan besi dinding geser shear wall yang bervariasi menggunakan nilai presentasi sistem ganda, periode struktur, dan simpangan antar lantai. Ini tinjauan pustakanya SNI 1727/2013, SNI 1726/2019. Untuk menghitung parameter respons peta percepatan untuk periode pendek SMS dan periode 1 detik atau SM1 menggunakan perumusan berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 6.2 sebagai berikut, yaitu untuk mencari SMS rumusnya FA kali SS. Dan untuk SM1 yaitu FF kali S1. Dan untuk menghitung percepatan spektral desain untuk periode pendek SDS dan periode 1 detik SD1 menggunakan perumusan berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 6.3 yaitu sebagai berikut. SDS 2/3 kali SMS, SD1 2/3 kali SM1. Berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 6.4
pasal 6.4 sebagai berikut. Untuk periode lebih kecil dari T0, T lebih kecil dari T0 menggunakan persamaan SA sama dengan SDS dalam kurung 0,4 kali 0. Untuk periode lebih besar atau sama dengan T0 dan lebih kecil atau sama dengan TS, menggunakan persamaan SA sama dengan SDS. Untuk periode lebih besar dari TS lebih besar dari T, menggunakan persamaan SA sama dengan SD1 per T. Atau T0 sama dengan 0,2 kali SD1 atau SDS. TS sama dengan SDS per SDS. Ini grafik kurva respons spektrum desain. Perhitungan gaya geser desain seismik berdasarkan SNI 1726 pasal 2019 pasal 7.8.1 yaitu sebagai berikut. Pi sama dengan CS kali W. Untuk CS menggunakan perhitungan berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 7.8.1 yaitu CS sama dengan SDS per dalam kurung R per IE. Jadi untuk nilai CS pada proses tersebut tidak boleh melebihi persamaan berikut dan untuk CS tidak boleh kurang dari persamaan berikut. Perhitungan periode fundamental struktur tidak boleh melebihi hasil koefisien untuk batas pada atas pada periode yang dihitung CU dan periode fundamental pendekatan. Periode fundamental struktur untuk mengetahui tingkat kekakuan pada struktur yang ditinjau dari nilai T dengan kontrol TA lebih kecil dari T lebih kecil dari TA max berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 7.8.2. TA sama dengan CT kali HN X. Kemudian struktur bangunan yang akan ditinjau berupa struktur rangka pemikul momen menengah dan penggabungnya dengan sistem penahan gaya lateral berupa dinding geser, shear wall yang terletak pada sudut bangunan, bearing wall, tepi bangunan pier wall, dan inti bangunan core wall. Tipe atau model bangunan digunakan 5 posisi shear wall. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam penelitian mengenai konvolusi sistem ganda, yaitu berdasarkan nilai presentasi penyerapan gaya lateral pada sistem rangka pemrograman didapat nilai terkecil arah X sebesar 30,27% dan arah Y sebesar 29,8% pada pemodelian kelima, sedangkan dari hasil pada struktur didapatkan nilai terkecil yaitu 1,346996 detik yang terletak pada pemodelan kelima untuk hasil simpangan lantai dapat nilai 37,218 mm yang terletak pada pemodelan kelima. Dengan nilai presentasi sistem ganda, periode struktur, dan simpangan antar lantai yang kecil dalam menahan gaya lateral dianggap struktur bangunan tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksimal 10 menit, Dayang. Udah 10 menit belum? Oh, begitu. Gitu, atau bodoh. Kenapa nggak ngasih tahu? Kirain bebas. Tapi jika nama 10 menit. Lihat, nah itu waktu katanya. Holding. Nah, iman itu scan itu.